selanjutnya yaitu penjelasan hal pokok pedoman akademik Fakultas Teknik dan peran dosen penasehat akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Melana Dharma Putra, STMSC, PhD, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik. Kepada Pak Melana dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudari MC, Saudari Dina. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya selaku Wakil Dekan Bidang Akademik akan mempresentasikan terkait dengan pedoman akademik dan hal-hal terkait dengan akademik mahasiswa yang nanti akan belajar di Fakultas Teknik selama 4 tahun ke depan. Izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat ya. Oke. Baik, yang akan kami sampaikan adalah beberapa hal terkait dengan peraturan akademik sistem SKS ya di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, yang tentu saja ini menjadi penting bagi mahasiswa nanti ke depan, bagaimana mereka seyogyanya bisa lulus tepat waktu. Ini outline yang kami akan sampaikan, pengertian dan pelaksanaan sistem SKS, tentang kurikulum, kemudian proses pembelajaran, evaluasi, batas waktu studi, kemudian ada juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan juga portal Fakultas Teknik dan sistem informasi akademik. Mungkin perkenalan dulu ya, mungkin dari setiap mahasiswa yang diterima di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat memiliki NIM, nomor induk mahasiswa masing-masing, yang mungkin NIM tersebut perlu diketahui oleh mahasiswa ya, apa yang dimaksud dengan NIM yang mereka dapatkan. Kalau kita melihat contoh ini ya, contoh 19108 ada 13 digit, maka 192 angka pertama itu menunjukkan adalah tahun masuk. Kalau angkatan 2020 berarti dimulai dengan 20. Kemudian angka 1 setelahnya angka ketiga yaitu menunjukkan dia di jenjang sarjana. Kemudian 082 angka berikutnya itu menunjukkan adalah berada di Fakultas Teknik. Kemudian 2 angka berikutnya 14 itu menunjukkan kode dari program studi masing-masing ya. Kalau di sini untuk program studi teknik kimia. Kemudian kode berikutnya angka 3 di sini menunjukkan proses masuknya melalui jalur apa. Ya, kalau 1 dia jalur SNPTN, kalau 2 SBMPTN, kalau 3 jalur mandiri dan seterusnya. Kemudian angka 2 ya, itu menunjukkan identitas bahwasanya dia adalah perempuan, kalau 1 adalah laki-laki. Kemudian 4 digit terakhir itu menunjukkan nomor urut dari mahasiswa dia masuk. Ya, ini mungkin sekilas identitas yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Berikutnya kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan peraturan akademik ya yang telah dikeluarkan, yang terbaru ada di revisi berdasarkan SK Rektor nomor 880 UN8 SP 2020. Maka kalender akademik yang dikeluarkan tersebut mencakup dalam 1 semester ke depan, semester ganjil. Kuliah pertama itu akan dimulai pada besok hari Senin ya, sekarang tanggal 27, besok tanggal 28. Jadi adik-adik mahasiswa untuk segera mempersiapkan ya, karena pada semester ini itu memang sedikit telat kita mulai, karena ada kendala kita mengalami pandemi COVID-19 sehingga terkait dengan bagaimana mekanisme tes UTMBK ya dari jalur SBMPTN maupun mandiri itu mengalami penundaan dan seterusnya. Dan ujian tengah semester nanti akan dilakukan di tanggal 16 November sampai 20 November selama 1 pekan. Kemudian perkuliahan bagian kedua kita selesaikan sampai tanggal 23 Desember. Sehingga nanti ujian akhir semester itu akan kita laksanakan 4 Januari sampai 15 Januari. Kemudian mahasiswa bisa mengecek di portal Simari, nanti kita akan jelaskan. Itu dari tanggal 5 sampai tanggal 21 Januari tentang selama 1 semester hasil evaluasi yang telah dilakukan, telah diperoleh dari mahasiswa, yang telah dites, telah diujikan oleh mahasiswa. Kemudian kami sampaikan juga terkait dengan pelaksanaan SKS dan indeks prestasi dan SKS semester berikutnya, yaitu berdasarkan pedoman akademik universitas yang terbaru. Apa itu SKS? Mungkin
adik-adik mahasiswa sedikit ada yang mungkin sudah tahu, ada yang mungkin mayoritas belum tahu bahwasanya kalau di perguruan tinggi itu sedikit berbeda dengan pada waktu di sekolah. Pada waktu di sekolah mungkin tahunnya adalah per semester, namun nilai itu sesuai dengan nilai yang diberikan oleh guru dari range 0 sampai 100 ya, atau ada yang masih menggunakan 2 digit dari 0 sampai 10 ya. Kalau di perkuliahan di perguruan tinggi itu ada namanya istilahnya sistem kredit semester. Ya, sistem pendidikan tentu saja yang dianut dalam merancang muatan kurikulum, beban belajar mahasiswa, dan evaluasi keberhasilan mahasiswa yang mengikuti sistem SKS. Sehingga apa? Sistem SKS itu satuan kredit semester, ini selanjutnya disingkat dengan SKS, merupakan suatu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu, per semester, dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarannya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu program studi. Jadi capaian prestasi evaluasi yang telah dilakukan perkuliahan selama 1 semester itu bisa kita lihat di dalam sistem SKS tersebut. Kalau kita melihat dalam evaluasi ya, itu ada namanya indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif ya. Dalam sistem SKS itu dikenal ada evaluasi hasil akhirnya nanti namanya indeks prestasi semester. Apa itu indeks prestasi semester? Itu tidak lain adalah indeks prestasi yang dicapai mahasiswa dalam semester yang telah berjalan. Nanti pada akhir semester ini, yaitu di bulan Januari, mahasiswa bisa melihat hasil indeks prestasi semesternya. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya tidak lain adalah jumlah kredit mata kuliah, misalnya K, di situ ada 3 SKS, kemudian dikalikan nilai bobot. Nilai bobotnya berapa? Nah, kalau di universitas tidak lagi menggunakan angka 80, 90, 100 bagaimana di SMA. Sekarang kita menggunakan nilai bobot dalam bentuk angka itu A, B, C, D ya, A, A minus, B dan seterusnya. Kemudian dari A kemudian dari huruf tersebut dikonversi menjadi angka. Nanti kita lihat konversinya seperti apa. Nah, angkanya itu nanti kemudian dikalikan dengan kredit MK. Nah, maksimal angka yang dimiliki oleh dilakukan di perguruan tinggi itu adalah 4. Jadi paling tinggi itu adalah nilai bobotnya adalah 4. Sehingga apa? IPS tertinggi, indeks prestasi semester yang dimiliki oleh mahasiswa itu maksimal adalah 4. Ya, kalau 3 dikali 4, 3 SKS kali 4, 12 ya. Jumlahnya adalah cuma 1 misalnya yang diambil, berarti 12 dibagi 3, 4. Jadi IPS yang tertinggi adalah 4. Kemudian besar kecilnya IPS ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan jumlah SKS semester berikutnya. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai terlena ya berbangga masuk ke fakultas teknik, kemudian saking bangganya kemudian terabaikan dengan proses pembelajaran di semester ganjil. Ya, padahal semester ganjil ada titik krusial untuk melangkah di semester berikutnya. Kalau di semester ganjil ini terlalu bangga, kemudian agak kesulitan nanti ya, nilainya jelek, IPS-nya menjadi turun jomplang hanya 2 misalnya, maka dia akan mendapatkan jumlah SKS yang diambil di semester berikutnya akan semakin turun ya. Khusus mahasiswa baru ya, untuk di semester 1 ya, semester 1 ini beban SKS awal diberikan berkisar antara 18 sampai 24 SKS. Artinya masih paket ya, tapi di semester 2, semester 3 itu sudah berdasarkan IPS semester sebelumnya ya. Sehingga kalau semester 1 sudah gagal, maka semester 2 akan kewalahan, semester 3 dan seterusnya akan semakin memperparah hasil studinya. Nah, parameter lainnya yang perlu diketahui adalah indeks prestasi kumulatif ini yang nanti akan tertuang di hasil transkrip akhir pada saat kalian nanti lulus. Yang mana di sini adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C. Kalau D dan plus atau D dan D plus atau E nanti harus mengulang. Sejak semester pertama hingga semester terakhir. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita melihat di sini ya, indeks prestasi semester yang akan menjadi dasar gambaran kemampuan mahasiswa untuk menerima beban perkuliahan. Oleh sebab itu, IPS menjadi dasar penentuannya besaran SKS semester berikutnya. Ya, contoh misalnya nanti, ya kalau
mahasiswa di semester 1 mendapatkan IPS di range 3,5, 3,51 sampai 4. Itu artinya apa? Di semester 2 nanti mahasiswa boleh mengambil SKS maksimum 24. Misalnya di kurikulum prodinya itu 22, berarti masih 2. Dia boleh mengambil di semester atas dan seterusnya ya. Tapi kalau dia jeblok nih, misalnya IPS-nya ya karena main-main terlalu bangga, kemudian IPS-nya jeblok di bawah 20, di bawah 2 IP-nya 2, maka dia hanya mengambil 16 pada saat SKS di semester 2 itu jumlahnya 22, berarti dia ketinggalan 6 SKS. Dia tidak bisa mengambil kalau itu adalah syarat wajib di perkuliahan di semester 3 nanti, itu akan kerepotan ya. Dia akan tertunda 1 semester, dia akan mengulang di tahun depan. Nah, ini kerugian yang sangat besar. Kemudian kurikulum yang perlu diperhatikan nanti secara detail akan disampaikan di sesi prodi. Kurikulum itu tiada lain adalah sebuah alat sistem seperangkat mata kuliah yang disusun berurutan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pendidikan pada suatu program studi, baik itu dari semester 1 sampai semester 8. Ya, karena dirancang, disusun, bisa lulus selama 4 tahun. Ya, semester 1 apa, 2 apa, 3 apa, sehingga apa? Pada saat mereka selesai nanti, mereka mencapai sebuah level target kompetensi lulusan yang sesuai dengan program studi tersebut. Nah, ini yang ingin dipayungi di dalam sebuah kurikulum. Karena karakteristik program studi tidak sama, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka ini juga tidak sama ya. Program studi teknik sipil berbeda dengan arsitektur, berbeda dengan teknik pertambangan, berbeda dengan teknik kimia dan seterusnya. Akan tetapi ingat, karena kita di Fakultas Teknik tentu saja tadi sesuai dengan visinya, yaitu sesuai dengan perancangan ya. Semua mahasiswa di setiap di program studi Fakultas Teknik otomatis di situ akan ada nilai-nilai perancangan yang berbeda dengan di program studi lainnya. Ya, lebih detail nanti kurikulum akan dibahas oleh pertemuan di sesi siang nanti di program studi. Kemudian tentang perkuliahan, ya perkuliahan itu ada perkuliahan semester, yaitu dalam setahun ada 2 semester, ya perkuliahan reguler yang dilaksanakan setiap semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, ya atau 1 dan 2, di mana dalam satu semester ini terjadwal perkuliahan sebanyak 14 sampai 16 kali pertemuan. Termasuk itu ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, mahasiswa ya wajib menghadiri perkuliahan tersebut minimal 80%. Artinya apa? Bolosnya cuma 20%. Ya, meskipun itu perkuliahan dilakukan secara online, maka maksimum bolos cuma 20%. Tapi janganlah ya, kalau bolos selama 20% itu banyak sekali. Satu kali pertemuan saja ketinggalan, itu akan berisiko kita tidak paham materi berikutnya. Nah, kalau 16 kali yang dilakukan dosen itu setidaknya 2-3 kali yang boleh bolos ya. Kalau 14 hanya 2 saja boleh bolos. Nah, itu sebagai gambaran 80% tersebut. Tapi kalau bisa hadir terus ya. Kemudian semester antara ini adalah semester pada akhir tahun ajaran ya, pada bulan Juli dan bulan Agustus. Maka untuk melakukan percepatan perbaikan studi diadakan perkuliahan akhir tahun ya atau semester antara dengan ketentuan dan persyaratan yang ada serta aturan tambahan lainnya. Salah satu persyaratan tambahan ditentukan oleh fakultasnya adalah biasanya mahasiswa dalam pelaksanaan PK2MB ini atau PKKMB ini dinyatakan dalam sertifikat ya. Jadi kalau ada mahasiswa tidak mengikuti PKKMB berdasarkan presensi, maka itu tidak bisa kita ikutkan. Adapun evaluasi di akhir perkuliahan, maka ada perhitungannya. Kalau kita melihat ada setiap mata kuliah secara umum, ya mata kuliah secara umum itu ada UTS, ujian tengah semester, ada UAS, ujian akhir semester, ada tugas-tugas, ya, baik itu nanti ada tugas praktikum, ada tugas lapangan, studi gambar, tugas paper, makalah laporan, dan sejenisnya. Bisa itu berupa seminar, komprehensif, atau sidang khusus, serta etika dan perilaku yang ditampilkan oleh mahasiswa. Contoh perhitungan seperti ini ya, secara global ya 30% ya atau 3 dikali dengan nilai UTS, bobot 3 dikali dengan nilai tugas, kemudian ditambah 4 bobot nilai dikali nilai UAS dibagi dengan 3 ditambah 3 ditambah 4 atau dibagi 10. Maka ini nilai yang didapat. Misalnya nilai yang didapat adalah total 78 ya. Nilai yang diberikan dosen nanti adalah range 0 sampai 100. Ya, 0 sampai 100. Yang itu nanti akan dikonversi menjadi IPK tadi, poin maksimumnya 4. Ya.
Ya, kalau misalnya nilainya adalah 80 ya total, maka dia akan mendapatkan ini konversi seperti ini. Ya, kalau nilai angkanya adalah 80 sama dengan atau lebih di atas 80, maka nilai konversinya dalam bentuk huruf adalah A, bobot nilai dalam bentuk angka adalah 4. Ini maaf, ini angkanya harusnya ya. Sehingga apa? Mahasiswa otomatis kalau mendapatkan nilai semua dari seluruh pelajaran adalah 4 atau A, maka IPK atau IPS-nya adalah 4. Ya, dan seterusnya. Ini nilai-nilai. Sehingga kalau dinyatakan lulus untuk mahasiswa S1 itu nilainya harus di atas 60. Ini harus diperhatikan di setiap mata kuliah. Baik nilai tugasnya nanti, baik itu nilai UTS, nilai UAS harus lebih dari 60 untuk bisa lulus. Kemudian evaluasi. Evaluasi yang dilakukan fakultas terhadap mahasiswa dan program studi terhadap mahasiswa, kita melakukan 2 kali evaluasi pembelajaran. Pertama adalah 2 tahun pertama. Setiap semester mahasiswa akan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Ya, nanti dosen perwalian, penasihat akademik itu akan memberikan arahan ya bagaimana nanti seterusnya. Dalam semester maka mahasiswa akan dinilai kelayakan untuk melanjutkan studi. Ini perlu dicamkan betul dengan mahasiswa. Jika tidak layak, maka mahasiswa bersangkutan akan bisa di drop out atau di DO atau dikeluarkan dari universitas tanpa kita melihat capaian mahasiswa di yang lainnya. Ya, apabila ya apa yang bisa didapatkan mereka untuk DO, mahasiswa tidak mampu untuk melanjutkan studi apabila setelah 2 tahun pertama tidak mampu mengumpulkan minimal 48 SKS. 4 semester 48 SKS, artinya tiap semester itu hanya lulus 12 SKS atau separuh saja. Ya, maka dia bisa di DO. Dengan IPK harus lebih besar dari 2. Kalau kurang dari 2, dia bisa di DO. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Dan kemudian setiap mata kuliah bernilai sekurang-kurangnya C. Jadi kalau D plus itu tidak lulus ya, atau E tidak lulus, maka itu tidak dihitung jumlah SKS 48. Ya, kalau dia ngambil 24 selama 4 semester tapi separuhnya nilai itu di bawah C atau D plus, maka dia langsung bisa di DO. Kemudian evaluasi yang kedua, kalau dia melewati pendeoan dikeluarkannya dari 2 tahun pertama, maka akan dievaluasi di 2 tahun berikutnya, yaitu di semester 8. Maka mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu mahasiswa dinilai mampu untuk melanjutkan studi apabila setelah 2 tahun kedua mampu mengumpulkan minimal 96 SKS, sama. Tadi 48 dikali 2, 96. Sehingga selama 4 tahun, 8 semester, setidaknya separuh mata kuliah tiap semester itu harus lulus. Nah, dengan IPK harus lebih besar sama dengan 2. Dan tidak ada nilai yang kurang dari C. Karena nilai C itu nilai lulus. Kalau dia D plus itu tidak lulus. Kemudian evaluasi terakhir, ya pembelajaran akhir studi, mahasiswa sebelum menyelesaikan skripsi, tugas akhir atau studinya, program studi akan memperbangunkan ujian komprehensif. Ya, ada beberapa kurikulum ya, setiap prodi nanti akan ada anunya masing-masing, ada yang melakukan ujian komprehensif, ada yang tidak. Ini adalah sebagai capaian standar kompetensi lulusan mahasiswa terhadap program studi tersebut ya. Tapi mekanismenya mungkin ada beda-beda ya, coba dicek ke masing-masing program studi. Kemudian mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pada ujian akhir skripsi, tugas akhir atau yang sejenisnya sudah memiliki nilai TOEFL 450. Ingat ya, kalau standar di peraturan akademik memang tidak sampai 450 ya, 400, 420, tapi karena ini adalah standar SPMI yang dicanangkan oleh universitas, setidaknya mahasiswa ini harus memiliki skor TOEFL 450. Dan alhamdulillah pada tahun ini nanti akan dilakukan mata kuliah bahasa Inggris kerjasama dengan Cambridge University kalau tidak salah ya. Di semester 1, semester 2 akan ada bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 yang diharapkan mahasiswa bisa mencapai skor TOEFL 450 ya. Kemudian IP kumulatif mahasiswa yang dinyatakan lulus atau lebih besar dari 2 ya, kalau dia mau lulus. Kalau kurang dari 2 maka dia tidak bisa lulus. Kemudian batas waktu studi dan cuti akademik ya. Bagi mahasiswa program sarjana, batas waktu studi maksimumnya adalah 14 semester. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Tetapi standar SPMI universitas yang canangkan itu setidaknya mahasiswa harus sudah lulus selama 6 tahun atau 12 semester. Nah, ini capaian harus diperhatikan oleh mahasiswa. Ya, kalau sudah lewat dari 4 tahun sebenarnya itu adalah warning. Ya, kenapa kok
kurikulum 8 semester tidak bisa lulus selama 4 tahun ya. Jadi tolong untuk diperhatikan mahasiswa agar bisa lulus tepat waktu. Ya. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu maksimum yang telah ditetapkan dinyatakan putus studi. Ya, jadi kalau tidak selesai selama 7 tahun ya sudah dianggap putus studi. Kemudian cuti akademik diberikan hanya dengan izin dekan dan diketahui oleh dosen penasihat akademik dan ketua program studi. Maksimum untuk program 1, program studi S1 adalah 2 semester saja. Ya, dari selama 7 tahun haknya itu cuma bisa cuti selama 2 semester saja. Dalam hal tertentu, mahasiswa yang sudah terdaftar pada semester yang berjalan dapat mengajukan pengunduran diri atau cuti darurat seperti sakit atau alasan lain yang dapat diterima oleh pimpinan universitas berdasarkan usulan dari pimpinan fakultas. Benar nggak dia sakit? Buktinya mana? Ada nggak surat keterangan dokter dan seterusnya? Kemudian mahasiswa yang tidak mendaftar ulang, nah ini perlu dicatat nih ya, yang tidak mendaftar ulang registrasi administrasi atau registrasi akademik selama 2 semester berturut-turut atau non-aktif, tidak ada kabar sama sekali, itu sudah dianggap mengundurkan diri ya, sebagai mahasiswa dan kehilangan haknya studinya. Sehingga apa, kalau menghilang 2 semester tidak bayar UKT, kemudian menghilang ya setelah 2 semester, maka jangan harap bisa kembali lagi ke kampus. Ya, itu sudah dianggap dikeluarkan, dia dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa. Sehingga apa, status mahasiswa itu akan ada di setiap semester sebagaimana status seperti ini. Ada mahasiswa aktif, ya, apakah dia lulus, apakah dia mutasi pindah, ataukah dia dikeluarkan, ataukah dia mengundurkan diri, ataukah dia putus studi DO, ataukah dia meninggal dunia, ataukah lainnya. Ya, jadi mahasiswa harus memiliki status kalau dia mau tetap lanjut di program studi tersebut harus bayar UKT tepat waktu. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kemudian program fast track yang dimiliki Fakultas Teknik mencanangkan pada tahun kemarin itu ada program jalur cepat ya. Program fast track atau jalur cepat ini program yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh program sarjana untuk menuju program magister dengan menambah hanya 1 tahun saja dari program studi sarjana. Dari 4 tahun ditambah 1 tahun menjadi 5 tahun bisa mendapatkan program magister. Apa yang magister yang dimiliki Fakultas Teknik hanya 2, yaitu program studi teknik sipil, magister teknik sipil, dan program studi magister teknik kimia. Jadi bagi mahasiswa yang teknik sipil, teknik kimia bisa menempuh jalur program fast track ini. Syaratnya apa? Program studi magister pilihan harus linear dengan program studi sarjana diikuti. Teknik sipil ke teknik sipil, teknik kimia ke teknik kimia. Mahasiswa program sarjana yang sudah menyelesaikan beban studi pada semester 7. Ya, jadi beban studinya semester 7 itu sudah selesai. Dengan apa, kriteria minimum 135 SKS, kemudian IPK-nya minimal 3,3 pada akhir semester 7, kemudian memiliki nilai TOEFL minimal 475, kemudian mampu menyelesaikan program sarjana pada semester 8, 4 tahun, ya pas, ya tidak ada tawar lagi, kemudian menyertakan surat persetujuan dari orang tua untuk mengikuti program fast track. Ini mekanisme atau syarat-syarat yang harus dimiliki mahasiswa apabila mengikuti program fast track tersebut. Nah, yang perlu diketahui para mahasiswa sekalian, sekarang kita memasuki tantangan abad 21 ya. Era disrupsi itu sangat cepat, perubahan sangat cepat, kemajuan teknologi jangan sangat cepat ya. HP cepat sekali berubah, tiap tahun sudah ada upgrade dan seterusnya, baik itu kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi, demografi dunia, urbanisasi global dan seterusnya. Ini megatrend dunia ini berkembang sampai 2045. Apa yang harus disiapkan oleh kita sebagai pendidik ya atau perguruan tinggi yang mendidik kalian, maka otomatis kita harus mempersiapkan era perkembangan disrupsi ini dengan cepat. Apa yang harus dimiliki, bekal yang dimiliki oleh mahasiswa tidak lain adalah mahasiswa harus memiliki berbagai karakter. Yang pertama ada agility, kemampuan yang dibangun secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan tangkas, efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Yang kemudian yang kedua adalah innovation, yaitu kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa untuk terus berinovasi. Kemudian creativity, yaitu kemampuan untuk selalu berkreasi, ya. Kreativitas mahasiswa terus dikembangkan. Kemudian anticipatory, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi, bertindak cepat dalam keadaan yang mendesak, ya, perubahan yang sangat cepat. Kemudian juga experimental, ya, kemampuan untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Ya, tentu saja kalau Fakultas Teknik ini sudah core-nya ya, bagaimana dia bereksperimen,
ya, mengubah suatu, mencoba-coba dan seterusnya. Kemudian adalah open mindset, tersedianya informasi dan kebebasan untuk berkomunikasi, ya, sehingga wawasan perkembangan dengan cepat itu mampu dia ikuti. Kemudian networking, tentu saja pengembangan jaringan, hubungan antara semua pemangku kepentingan, ya, sebagai mahasiswa harus dekat kepada dosennya, ya, bagaimana mereka harus bertindak, harus mengkorelasi kepada dunia usaha dan seterusnya. Ini adalah karakter yang harus dimiliki mahasiswa untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, karakter yang harus dimiliki oleh kampus, maka menjawab tantangan digital abad 21 ini adalah yaitu program MBKM, Mereka Belajar Kampus Merdeka, yang dicanangkan oleh Kemendikbud kita di tahun 2019. Pak Menteri mencanangkan program ini. Apa itu program MBKM itu? Memberikan kebebasan bagi mahasiswa atau hak bagi mahasiswa untuk dia memiliki karakter-karakter tadi, ya. Mahasiswa harus mampu menjawab tantangan abad 21 yang berubah secara cepat. Ya, kalau dia berada di program studi teknik sipil, maka tidak hanya bekal teknik sipil saja yang dia kuasai, akan tapi dia diharapkan memiliki bekal-bekal yang lain sehingga pada saat lulus tidak hanya dia bergerak di bidang teknik sipil saja. Begitu juga teknik pertambang, arsitektur, teknik kimia dan seterusnya, ya. Maka dia harus memiliki bekal-bekal yang lain. Nah, bekal itulah yang dia dapatkan dari di luar perguruan tinggi. Di luar perguruan tinggi ini bisa mereka ambil sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kemudian ditambah dengan mengambil SKS di prodi yang berbeda di dalam perguruan tinggi yang sama. Misalnya teknik sipil mengambil di teknik lingkungan, ya. Teknik mesin mengambil di teknik teknologi informasi dan seterusnya. Maka ini yang bisa dilakukan, ya. Sehingga Pak, 5 semester total itu wajib di program studi asalnya, 3 semester bisa dilakukan di program studi yang lainnya. Ingat, SKS yang dilakukan, tadi sudah kita jelaskan sistem kredit, ya, semester, itu jam kegiatan, bukan jam belajar lagi. Nah, ini yang dikembangkan dalam proses MBKM. Ya, kalau kita melihat, ya, ada 8 program MBKM, ada magang, praktek industri, ada proyek di desa, mengajar sekolah, pertukaran pelajar, kemudian penelitian riset, kegiatan wirausaha, ya, kemudian studi proyek independen, proyek kemanusiaan. Nah, Fakultas Teknik di program studi jenjang sarjana kita melakukan setidaknya 6 program, ya, kecuali adalah mengajar di sekolah dan proyek kemanusiaan. Semuanya nanti kita usahakan memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk bisa melaksanakan program MBKM ini menjadi hak kalian untuk sehingga bisa menghadapi tantangan abad 21 ini. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan mahasiswa, ya, ini kita sudah lewat dalam pembahasan MBKM, maka diharapkan mahasiswa itu agar tepat waktu di dalam membayar UKT. Karena setiap semester nanti perlu diperhatikan mahasiswa meskipun nanti pulang kampung, ya, setelah selesai ujian, tapi harus memperhatikan nih informasi-informasi di media sosial, ya, informasi yang diumumkan atau informasi dari grup-grup mahasiswa. Kalau sudah diinformasikan pembayaran UKT sampai tanggal sekian, maka harus dibayar. Kalau ada kendala, masalah, sampaikan, ya, kepada dosen penasihat akademik, ya, kepada teman-teman, rekan-rekan yang bisa membantu dan seterusnya. Kalau tidak, maka kalian dianggap cuti akademik, ya, dianggap cuti akademik. Artinya apa? Kalian tidak boleh mengambil kuliah, ya, karena sekarang sistemnya ketat, ya, semua sudah berdasarkan sistem, sehingga kalau tidak terdetek belum bayar UKT, maka dianggap cuti akademik. Kemudian apa? Kalau sudah tidak bayar UKT, dianggap cuti akademik, kalian diharapkan untuk melakukan cuti akademik, mengurus, ya, mengurus cuti akademik. Kalau tidak diurus, maka kalian dianggap tanpa kabar. 2 semester tanpa kabar, kalian dianggap mengundurkan diri. Nah, ini yang harus diperhatikan mahasiswa nih. Ya, jika tidak mengurus cuti akademik dan 2 semester berturut, maka dianggap DO, ya, dianggap mengundurkan diri. Kemudian apa? Nah, makanya kalau sudah telat UKT, segera lapor, segera ngurus cuti akademik, kemudian nanti semester berikutnya harus segera bayar. Ya. Kemudian kalau kewajiban setelah membayar UKT tepat waktu, kemudian adalah kewajiban tepat waktu dalam KRS. Ya, tepat waktu dalam KRS. Yaitu apa? Tidak bisa. Kalau dia tidak KRS tepat waktu, dia tidak bisa ikut kuliah. Kalau tidak bisa ikut kuliah, otomatis tidak akan terrecord nilainya di SIMARI. Kalau tidak terrecord, otomatis dia tidak memiliki IPS semester, otomatis apa? Nilainya IPS-nya jeblok, kemudian semester berikutnya dia hanya bisa mengambil mata kuliah yang sangat sedikit jumlahnya. Sudah semester ini gagal, semester berikutnya juga gagal. Jadi
implikasi terlambatnya UKT, terlambatnya KRS, ini panjang sekali buntutnya nanti. Kalian akan terlambat 1 semester, itu otomatis terlambat 1 tahun. Terlambat 1 tahun, kalian ketinggalan sama teman-teman angkatannya, sehingga motivasi akan turun. Nah, ini yang harus dicermati. Jadi kalau ada hal-hal hambatan-hambatan, mohon untuk segera didiskusikan dengan dosen pembimbing akademik. Mohon maaf. Kemudian yang perlu diketahui adalah etika mahasiswa terhadap dosen. Ya, perhatikan era disrupsi ya, kemajuan teknologi. Ya, perhatikan apa yang diinginkan dosen ya, karena dosen itu karakter beda-beda. Ada dosen yang suka berkomunikasi melalui Gmail, email, ada yang dosen yang suka berkomunikasi melalui WhatsApp, ada yang langsung bertatap muka, jadi harus menyesuaikan ya. Kemudian upayakan untuk selalu perkenalkan diri ya pada saat menggunakan media sosial tersebut atau media-media tersebut ya, perkenalkan saya siapa dan seterusnya. Kemudian waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga, ini perlu diperhatikan ya, jangan meremehkan waktu. Kalau sudah dosen memutuskan oke, kita ketemuan jam 8 pagi, otomatis mahasiswa harus tepat waktu 8 pagi. Kalau bisa menunggu 10 menit 15 menit sebelumnya nggak masalah. Kenapa? Dosen memiliki pekerjaan beban tridharma perguruan tinggi sudah dijelaskan Pak Dekan tadi, sangat banyak bebannya ya, otomatis waktu mereka akan sangat sempit sekali ya. Kalian terlambat, otomatis banyak sekali rentetan waktu yang mereka terbuang. Kemudian berhati-hati komunikasi tidak langsung atau via media ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, bahasa-bahasa yang memerintah, bahasa-bahasa yang membuat tersinggung, sehingga otomatis nanti akan menjadi hubungan yang tidak baik ya. Pastikan juga pada saat bertemu atau sudah janjian, segala hal itu perlu disiapkan dengan sangat lengkap ya. Apabila konsultasi skripsi, maka skripsinya di print ya. Apabila konsultasi dengan terkait dengan proyek, maka proyeknya telah disiapkan kemajuan, progresnya dan seterusnya ya. Maka harus seperfect mungkin yang dimiliki mahasiswa terhadap dosen. Kemudian ini contoh ya, contoh langsung kita menggunakan media ya, baik itu Gmail maupun chatting ya, maupun WhatsApp atau yang lainnya untuk kepada dosennya ya. Pertama, salam pembuka. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu Bapak Mailana Dharma Putra. Perkenalkan saya Ahmad, mahasiswa program studi Teknik Sipil angkatan 2020. Berkenaan dengan revisi proposal skripsi saya telah menyelesaikan perbaikan. Apakah saya dapat melakukan konsultasi lebih lanjut? Kira-kira kapan waktu yang diperkenankan? Terima kasih. Nah, jadi ini contoh ya, contoh ada pembuka, kemudian perkenalan diri, kemudian apa yang ingin dilakukan, pertanyaannya apa, kemudian ditutup dengan terima kasih, ini contoh. Jangan sampai kita melakukan komunikasi seperti ini ya, tanpa identitas. Bu, Ibu ada di mana sekarang? Hari ini ke kampus enggak? Bapak ada di mana? Ditunggu di kelas sekarang. Pak, posisi di mana? Ini nggak jelas ini siapa, karena tidak semua dosen itu menyimpan inbox semua mahasiswa ya, jadi ini harus diperhatikan. Jadi karena kan banyak nih mahasiswa yang berhubungan dengan dosen, tidak semua dosen itu mau menyimpan kontak person dari mahasiswa, jadi tolong disebutkan sebagaimana tadi perkenalan. Dan juga tipenya memerintah, Bu saya Agus dari kelas 2C, boleh minta slide kuliah enggak? Tolong kirimin via WA, Gmail saja ya, terima kasih. Ya jangan ya. Kemudian jangan juga tipe alay ya, tulisannya ya, besok S-nya dengan angka 5, ada tulisan dengan angka 4 dan seterusnya ya. Kemudian jangan juga tipe sok penting ya, Bu bimbingannya enggak jadi hari ini karena saya ada acara keluar ya. Yang perlu adalah mahasiswa, jangan sampai mahasiswanya yang lebih lebih penting daripada dosennya ya. Ini yang etika yang harus dihindari oleh mahasiswa. Juga tipe tak tahu waktu ya, malam-malam jam 12 malam mengirim WA ke dosennya ya. Saya baru saja mengirim laporan akhir, mohon untuk dicekkan dan seterusnya ya. Jadi hindari hal-hal yang berkaitan, yang bersinggungan, yang bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik ya. Nanti respon-respon ini, respon dosen akan sangat berpengaruh ya. Otomatis kalau kalian melakukan hal-hal yang demikian membuat dosen jadi bad mood ya, maka implikasinya ya mohon maaf ya, nanti ada hal-hal yang bisa kurang berkenan ya. Jadi tolong untuk diperhatikan bersama sehingga dosen juga akan memberikan pelayanan yang baik ya. Tugas dosen memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa, tapi hendaknya mahasiswa juga memiliki etika terhadap dosennya.
Kemudian yang berikutnya ada dosen penasihat akademik atau dosen pembimbing akademik. Siapakah dia? Maka para mahasiswa perlu mengetahui bahwasanya dosen penasihat akademik atau pembimbing akademik ini adalah tiada lain adalah orang tua kalian pada saat kalian belajar 4 tahun di perguruan tinggi. Kalau orang tua kalian di rumah adalah bapak ibu kandung kalian, tetapi orang tua kalian selama studi kalian 4 tahun di sini itu kalian adalah dosen penasihat akademik. Maka dalam proses akademik ya nanti akan ada pelayanan pembimbingan ya, baik itu nanti ada layanan memahami kemampuan potensial yang dimiliki oleh mahasiswa ya, potensi-potensinya dalam mengikuti menyelesaikan studi, kemudian memahami kendala dan kesulitan yang dihadapi mahasiswa, ya mampu memecahkan masalah, mengatasinya seperti apa. Nah ini yang nanti akan ada dimiliki interaksi kalian dengan dosen penasihat akademik, ya. Ya, bagaimana menghambati atasan hambatan-hambatan tersebut, bagaimana bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Kemudian memahami dan memanfaatkan bimbingan yang disediakan dengan menanggulangi kesulitan-kesulitan yang ada ya. Misalnya contoh, misalnya tidak bisa bayar SPP tepat waktu, minta keringanan dan seterusnya, maka konsultasikan dengan dosen penasihat akademik. Kemudian memahami dan menerapkan prosedur dan peraturan yang berlaku yang dapat memberikan kemudahan untuk mengikuti penyelesaian studi ya. Sehingga apa? Fungsi dari dosen pembimbing akademik, penasihat akademik yaitu membantu mahasiswa menyusun rencana studi sejak semester pertama sampai selesai, memberikan pertimbangan tentang mata kuliah yang wajib pilihan yang diambil ya. Jadi jangan aja nanti mahasiswa melalui sistem kirim saja merencanakan tapi tanpa konsultasi dengan dosen penasihat akademiknya. Kemudian juga memberikan pertimbangan tentang banyaknya kredit semester itu, mampu nggak mahasiswa bisa menyelesaikan. Mereka bisa tahu karena IPK-nya berapa, IPS semesternya kemarin berapa, semester ini mata kuliahnya sulit enggak, nanti yang diambil semester atas sulit enggak, mereka bisa tahu. Ya, tentu saja kalian harus berkonsultasi dengan dosen penasehatnya. Kemudian membantu mahasiswa menyalurkan minat dan bakatnya untuk meningkatkan kemampuan akademik dan membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dan manfaat mempelajari ilmu yang diambilnya. Jadi perlunya interaksi yang jelas ya di awal semester, tolong ya jangan hanya melalui sistem kirim via Simari mengirimkan mata kuliah tapi kontak dosennya. Saya mau konsultasi kepada dosen penasihat akademik kapan bisa atau melalui email saja atau melalui WA saja atau seperti apa ya, karena karakteristik dosen beda-beda, ingin bertemu tatap muka atau bisa Google Meet, terserah ya, karena dosen memiliki style masing-masing ya, karena dia ingin tahu perkembangan seperti apa agar kalian bisa lulus tepat waktu. Kemudian portal yang dimiliki Fakultas Teknik ya di FTULM.id tadi ya, itu akan mempresentasikan sebagaimana disampaikan Pak Dekan. Kemudian kita juga ada sistem informasi akademik dengan Simari, dan Simari sudah bisa kalian akses melalui simari.ulm.ac.id dengan login sebagai mahasiswa ya. Ini ada sistem informasi yang dibuat oleh Universitas Muhammadiyah terintegrasi. Kemudian setelah login kalian bisa melihat, kalian bisa melakukan KRS, kalian bisa melakukan lihat hasil studi dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan dalam pendataan SIA atau Simari mahasiswa terutama di saat sekarang ini, yaitu kalian harus menyantumkan nama sesuai dengan nama yang sebenarnya. Jangan ada salah atau typo. Ya, baik itu satu titik atau satu koma, tanda kutip, ataupun satu huruf pun jangan salah. Sesuaikan dengan akte kelahiran, sesuaikan dengan kakak ya. Kemudian nomor NIK, pastikan nomor NIK sesuai, jangan ada keliruan. Karena ini dampaknya nanti pada kelulusan kalian nanti dan standar di PD Dikti yang disampaikan pada saat kalian lulus melamar pekerjaan ya. Kalau tidak sesuai, maka kalian dinyatakan tidak valid. Nah, ini implikasinya panjang. Termasuk tempat tanggal lahir. Jangan sampai tempat tanggal lahir berbeda dengan akta, berbeda dengan kakaknya. Nah, jadi pastikan 3 ini harus sesuai ya di awal pada saat kalian mengisi di SIA. Ini tadi program studi yang sudah disampaikan Pak Dekan tadi, ada program studi teknik sipil 1-2, arsitek, tambang, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik mesin, teknik teknologi informasi. Kemudian kita ada program studi pendidikan profesi insinyur bagi mahasiswa yang telah lulus setelah 2 tahun nanti bisa bergabung di pendidikan profesi insinyur untuk kalian mendapatkan level jenjang 7 ya, magister jenjang 8
pendidikan profesi insinyur jenjang 7, yaitu hanya 1 tahun saja kalau program reguler. Jadi kalau kalian setelah 2 tahun bekerja setelah lulus, kemudian coba bekerja, kemudian bisa melakukan pendidikan profesi insinyur selama 1 tahun, kalau magister tadi selama 2 tahun. Ya, ini penutup dari saya mengutip dari Malcolm X. Beliau mengatakan, education is the passport to the future. Ya, jadi pendidikan itu adalah sebuah sarana atau paspor untuk kita melangkah di jenjang berikutnya ke depan. Kalau tanpa kita melanjutkan pendidikan, ya, tanpa kita menyelesaikan pendidikan studi S1, maka masa depan kita tidak tahu. Ya, jadi ini adalah sebuah paspor kita di dalam bisa menjalankan masa depan kita. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Adapun hari esok merupakan miliknya orang yang telah menyiapkan hari ini. Jadi besok saja itu sudah menjadi orang yang menyiapkan dengan sebaik-baiknya hari ini. Apabila kalian tidak menyelesaikan kuliah selama 4 tahun dengan baik, ya lulus tepat waktu, maka masa depan kalian akan sangat bergantung dari kesuksesan kalian selama di program studi. Saya mengutip, mohon maaf, bagi yang beragama yang lain dari Al-Quran, Tuhan mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Sesungguhnya bacalah, dan Tuhanmu yang paling memurah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Sesungguhnya keberhasilan kesuksesan studi kalian itu tidak adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah doa, perbanyak berdoa sehingga bisa dimudahkan, dilancarkan dalam studinya, sehingga bisa lulus tepat waktu. Ikhlaskan kembali niatnya bahwasanya bukan berbangga-bangga terlalu berlebihan sehingga akan terbengkalai, bukan salah niat sehingga niat tersebut dijauhkan dari hal-hal kebaikan sehingga kita tidak bisa lulus tepat waktu. Jadi perhatikan bahwasanya itu adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC.